Haleluya, Tuhan menyertai kita semua. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu dalam saat teduh pada hari ini Rabu 7 Juli 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita harus bersaat teduh, merenung diri di dalam kehidupan kita? Ini akan menjadi pertanyaan pribadi masing-masing, masih butuh atau tidak? Tapi saya yakin jawabannya masih butuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, Yohanes 7 ayat yang ketiga dan yang keempat. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, Engkau sungguh baik. Terima kasih atas segala pemberian-Mu untuk kami, baik yang berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran, di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan dari hari lepas hari. Pagi hari ini kami akan mencoba merenungkan firman-Mu, di mana firman ini akan menjadi dasar landasan bagi kegiatan kami di hari ini. Oleh karena itu Bapa, berkati kami agar apa yang akan kami pelajari, kami dengar semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan tuntunlah, berkatilah, sehingga kami merasakan tangan Tuhan menjamah di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Bapa yang ada di surga, kami siap membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan buka Alkitab kita dengan membaca dari Yohanes 7, ayat yang ketiga dan yang keempat. Selengkapnya Bapak Ibu juga bisa membaca 1-13. Dengan perikop, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai yang keempat. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab, membaca sampai tuntas. Dalam perikop ini kita melihat bahwa ada tantangan dan ancaman di dalam peristiwa ini, yaitu peristiwa Hari Raya Pondok Daun. Perlu Bapak Ibu ketahui, Hari Raya Pondok Daun itu memperingati perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dan waktu mereka mengembara di padang gurun, yaitu ketika mereka tinggal di dalam tenda-tenda di bawah pemeliharaan Allah. Saat itu Yesus menghadapi tantangan dan ancaman. Yang pertama, bahwa pengikut-pengikut Yesus ini banyak yang mengundurkan diri. Itu Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes 6 ayat 66. Bahkan saudara-saudaranya sendiri juga tidak mempercayainya. Kita bisa melihat tadi di Yohanes 7 ayat 3-5 nanti ya. Yang kedua, ada beberapa orang yang Yahudi secara terbuka berusaha membunuh dia. Dan yang ketiga, Hari Raya Pondok Daun ini mewajibkan setiap laki-laki orang Yahudi harus hadir di tempat mereka, di tempat
di daerah Yerusalem. Kita tahu di Yerusalem tempat banyak orang Yahudi menangkap, kalau kita bisa melihat nanti akan menangkap Yesus. Lalu bagaimana sikap Yesus? Apakah mundur atau menyerah? Ternyata tidak. Kita bisa membaca selanjutnya bagaimana Yesus menghadapi tantangan dan ancaman itu. Yang pasti tidak dengan sikap yang marah, tidak dengan sikap yang naif, dengan sinis. Justru ia berangkat ke Yerusalem secara diam-diam, bukan karena takut dibunuh, tetapi bahkan dia nanti menjelaskan siapa dirinya kepada orang banyak. Ia pergi diam-diam menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud mendapatkan pengakuan orang banyak seperti yang diungkapkan saudara-saudaranya tadi di ayat 3 dan yang keempat. Namun ia melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai laki-laki Yahudi. Nah, sekarang bagaimana dengan kita sebagai pengikut Yesus di masa-masa seperti sekarang ini? Ancaman dan tantangan bisa membuat kita menjadi lebih dewasa menghadapi kehidupan ini. Ancaman bisa berasal dari luar dan dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita itu malas, kurang percaya diri, rasa takut, salah, bahkan kesombongan dan lain-lain. Ancaman dari luar, kondisi lingkungan kita, lingkungan kerja, tetangga, teman, bahkan kriminalitas yang begitu merajalela. Dalam kehidupan kita harus memiliki strategi untuk mempertahankan hidup. Ya, seperti orang bermain sepak bola, kita bisa menyerang pada waktunya, mundur pada waktunya, kemudian mencetak gol. Tujuan utamanya adalah kemenangan. Demikian pula dalam kehidupan di diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi hidup ini? Bayangkan saja seorang anak kecil ketika mau mencoba untuk bangun, dia pasti ada berjalan, dia akan jatuh, bangun, dan akhirnya mampu untuk berjalan. Bagaimana dengan pemuda dan dewasa? Pemuda dan dewasa, tantangannya dan ancamannya pun berbeda-beda. Kita harus mewaspadai adanya kuasa kegelapan yang selalu mengintai kita seperti singa mengaum-ngaum, mencari mangsa yang lengah dan yang lemah. Bagaimana wujud tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus? Harus berani menunjukkan jati diri kita dengan bijaksana, jangan dengan amarah. Selalu berbuat baik, bertekun, percaya diri, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tujuannya apa? Agar dapat tetap melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai pengikut Yesus, yaitu menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan yang sekarang yang terjadi di masa pandemi ini? Terlebih Bapak Ibu yang nyun sewu di Yuswa, yang selama ini kondisinya selalu ada di rumah. Kita harus bersabar menghadapi kondisi sekarang ini ya. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah, untuk segalanya, ayat 3, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segalanya, sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu apa yang harus kita perbuat? Ya ditunggu saja, sabar menanti. Ada pepatah yang mengatakan badai pasti berlalu. Bagi yang ada Yuswa atau yang sekarang diistilahkan isoman, isolasi mandiri yang berada di rumah, mungkin ada sesuatu yang merasakan kebosanan, jenuh. Tapi hentikanlah berkata semacam itu, karena saudara kita yang ada di rumah sakit itu pengen pulang untuk menemui keluarga-keluarga yang dicintai. Mungkin saat inilah waktunya untuk mengubah rumah kita, keluarga kita, tempat yang indah, yang penuh dengan kedamaian dan kehangatan. Jadikanlah rumah kita itu sebuah sekolah, karena sekarang pendidikan juga dilarang
karena ada masa pandemi ini, maka jadikanlah rumah kita semua ini untuk sebuah sekolah. Bisa kita membaca, menulis, menggambar, dan melukis. Bahkan kita orang-orang tua bisa menjadi seorang guru. Berolahragalah. Ingat, di Alkitab juga dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka disitulah kita harus merawat tubuh kita. Jadikanlah rumah kita tempat beribadah. Kita bisa berdoa, merenung, bertanya, berterima kasih, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tantangan dan ancaman bisa kita hadapi bersama dengan keluarga yang kuat. Jadikanlah keluarga dan rumah menjadi tempat yang penuh kasih. Demikian Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat serta jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk doa penutup. Terima kasih Bapa, Engkau telah menegur kami semua melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar. Sebagai manusia, kadang kami takut akan ancaman dan tantangan yang ada di kehidupan ini. Namun kami semua yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami sehingga kami merasakan perlindungan-Mu. Dalam kesempatan pagi hari ini Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit, yang berbeban berat. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapak, agar Engkau jamah sakit penyakit saudara kami, sehingga menjadi tahir, menjadi sembuh. Serta bagi yang berbeban berat, Engkau tunjukkan jalan keluarnya sehingga menjadi ringan. Bagi yang membuka usaha, Engkau lancarkan segalanya. Berkatilah kami semua untuk kegiatan pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.